Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Ya, malam 27 Rajab pada tahun ke-11. Jadi di saat usia Nabi kala itu 51 tahun. Pada usia Nabi 50 tahun, itu Nabi mendapatkan dua peristiwa paling menyedihkan dalam hidup beliau. Terjadi keduanya di tahun yang sama, yaitu kewafatan istri beliau Sayyidah Khadijah dan juga kewafatan paman beliau tercinta, yaitu Abu Thalib. Meninggal pada tahun yang sama, sehingga tahun itu dinamakan oleh Nabi dengan nama Amul Huzun, tahun kesedihan. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah terutamanya, gangguan dari kaum Quraisy luar biasa dahsyatnya. Pada tahun itu pula Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif. Akan tetapi di Taif bukannya mendapatkan perlindungan, bukannya mendapatkan ma'wa, tempat untuk tinggal, ya. Akan tetapi malah justru Nabi diperlakukan dengan sangat buruk, dilempari oleh anak-anak kecil dan budak-budak dengan batu sampai membuat Nabi harus tunggang langgang. Di waktu itu pula lah betis Nabi Muhammad alaihissalam sampai dengan terluka cukup berat, ya, dan Nabi kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke kota Mekah. Atas kesedihan beruntun yang terjadi pada Nabi Muhammad alaihissalam ini, Allah kemudian bagi kepada beliau hadiah berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi teman-teman sekalian, kalau buat kita peristiwa Isra dan Mi'raj lebih kepada peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yang juga merupakan hadiah buat kita sekalian. Akan tetapi kepada Nabi Muhammad lebih kepada hadiah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda kita Nabi Muhammad atas kesabarannya kala diuji. Jadi kalau hikmah yang bisa kita ambil yang nomor satu adalah bahwa bersabarlah kala diuji, akan ada hadiah besar menantimu di depannya. Semakin besar ujiannya, hadiahnya biasanya semakin bagus. Semakin hebat hadiahnya teman-teman sekalian. Semakin besar ujiannya, semakin bagus hasilnya, kamu akan diberi hadiah semakin hebat. Akan tetapi kalau ujiannya besar doang, kamu jalaninnya nggak benar, itu juga nggak dapat hadiah. Atau sebaliknya, ujiannya kecil, ya hadiahnya juga kecil. Gitu ya. Jadi syarat dapat hadiah besar adalah ujiannya besar, jalaninnya benar, menghadapinya benar, ngisinya benar. Kan ujian tuh kalau mau dapat hal yang bagus kan memang ujiannya juga besar-besar, bagus-bagus, hebat-hebat, tinggi-tinggi kan gitu ya. Kamu mau dapat pekerjaan yang bagus, wawancaranya juga semakin bagus pekerjaannya, semakin tinggi gajinya, semakin sulit pula lah wawancara kerjanya. Bukan begitu? Iya. Maka demikian pula dalam kehidupan kita ini teman-teman saudaraku sekalian, Allah bagi kepada kita juga hal yang sama. Siapa yang diuji paling besar dan dia menjalankannya dengan cara yang paling baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepadanya hadiah yang paling besar pula. Dan sebesar-besarnya hadiah diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam atas sebesar-besarnya ujian yang datang dalam kehidupan beliau. Ujian ditinggal mati orang yang dicinta itu dahsyat teman-teman sekalian. Betul nggak? Kalau kamu diuji ketika sedang dalam, maksudnya ditinggal wafat, ditinggal meninggal oleh orang yang kita sayangi, tapi sudah tidak lagi bergantung sama dia, itu agak mendingan lah. Meskipun itu juga sedih, gitu ya. Kita kehilangan orang tua kita
di usia berapapun kita, walaupun kita sendiri udah jadi orang tua, tetap aja sedih. Betul kan? Tetap aja. Mau kita udah punya anak berapa juga, kita kehilangan ibu kita kehilangan bapak kita, ya sedih teman-teman saya sekalian. Saya kehilangan guru saya, almarhumah Hubabah Maryam. Sedihnya luar biasa. Padahal boleh dikatakan saya sendiri udah jadi guru, kan begitu ya? Tapi kehilangan guru itu ya Allah rasanya kayak ayam kehilangan induk. Kayak itik kehilangan induknya tuh. Lari sana, lari sini. Pernah lihat itik kehilangan induk gak? Ya Allah, berat bener gitu ujiannya. Dan itu datang dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di saat yang Nabi Muhammad itu lagi perlu-perlunya sama Sayyidah Khadijah. Lagi butuh-butuhnya sama Sayyidah Khadijah sebagai penguat hati, sebagai belahan jiwa, sebagai soulmate dalam kehidupan beliau, teman-teman saudara sekalian. Sayyidah Khadijah waktu meninggal dunia itu ibarat tatanan kerajaan ya, beliau wakil merangkap bendahara, merangkap menteri keuangan, merangkap menteri pertahanan keamanan, apalagi nih, merangkap apalagi tuh Sayyidah Khadijah, sekretaris negara, kan begitu ya? Semuanya tuh ada pada diri Sayyidah Khadijah. Nah itu wakil, sekretaris, bendahara, menteri keuangan, kemudian menteri pertahanan keamanan. Saudara sekalian meninggal dunia dalam satu waktu. Gimana modelnya coba? Kesedihan hati baginda Nabi Muhammad. Nabi itu sedihnya dari dua hal. Sedih beliau sebagai seorang istri, Sayyidah Khadijah istri, sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya, beliau sedih. Itu satu. Sama yang keduanya, sedih karena Sayyidah Khadijah adalah kawan dalam berdakwah. Kawan dalam berdakwah. Jadi tumpuk-tumpuk nih kan sedihnya. Ketika kemudian kawan dalam berdakwah ini meninggal, dan bukan hanya kawan pula teman-teman sekalian, beliau orang yang sangat dipandang sama masyarakat Quraisy. Ketika meninggal Sayyidah Khadijah, itu gangguan dari kaum kafir Quraisy lebih besar lagi. Itu tuh yang sampai Nabi Muhammad lagi sujud di depan Ka'bah, dilempar orang dengan kotorannya unta. Itu kejadiannya sesudahnya wafatnya Sayyidah Khadijah, teman-teman saya sekalian. Kejadiannya yang Nabi Muhammad lagi tawaf, kemudian didatengin orang, dipukulin, Nabi Muhammad dikeroyok berbelas-belas orang laki-laki yang berbadan tegap dari kaum kafir Quraisy. Nah itu kejadiannya semuanya sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah. Waktu masih ada hidupnya Sayyidah Khadijah, nggak pada berani. Kenapa gitu? Nggak enak sama bininya, pernah ngutang aneh. Nggak enak sama bininya. Dulu waktu kita kesusahan dia yang bantu. Kan enak tuh. Gitu ya. Atau nggak enak sama Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy atau kawan mereka. Bangsa kayak Abu Jahal, Abu Lahab kan kawannya gitu. Jadi nggak enak gitu kan. Abis mereka meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Waduh udah bener-bener tuh. Masya Allah. Tapi Nabi menjalankannya dengan nilai A. Kalau ada tuh A+ nilainya. Kalau ujian tuh teman-teman saya sekalian, lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada yang bisa dilakukan seseorang. Nabi hijrah ke Taif, teman-teman saya sekalian. Nabi itu ketika dicaci maki, ketika diapain segala macam, tidak pernah terucap kata-kata dari lisan Nabi Muhammad SAW sumpah serapah buat mereka. Bahkan sekedar doa buruk kepada mereka nggak pernah. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kita nih ya, kadang-kadang nggak didolimi aja suka berasa didolimin. Ustazah, bagaimana cara menghadapi suami yang seringkali dolim kepada istrinya? Padahal kalau ditanyain sama suaminya juga ngomong yang sama. Ustazah, apa pahalanya suami yang selalu didolimin sama istrinya? Ini sebenarnya siapa yang dolim, siapa yang didolimi sih?
Teman-teman sekalian, segitunya kita susah untuk tidak mendoakan buruk orang yang telah mendolimi kita. Begitu kan ya? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah jelas-jelasan. Nabi nggak pernah bikin buruk sama orang lain. Jadi sekalian, saya kalau lagi ada orang lain yang mungkin kurang, ya, walaupun itu sangat jarang, kurang, maksudnya berbuat tidak baik kepada saya misalnya, saya akan mikirnya kayak gini, ya Allah, ya iyalah, ini tuh enggak seberapa dibandingkan dengan keboliman yang telah saya lakukan kepada orang lain. Saya akan ingetin berapa banyak keboliman yang telah pernah saya lakukan kepada orang lain. Jadi misalnya, saya ada telepon orang nggak diangkat-angkat, ya inget-inget aja, saya sendiri juga susah diteleponnya. Gitu tuh, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan ini kan dari apa yang kita alami, dari keburukan orang kepada kita. Kalau kita balikin, kita inget-inget, ya iya sih, kitanya juga suka berbuat kayak gitu juga sama orang. Kita belum terjaga, kita belum benar-benar yang baik sama. Ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, itu kan merupakan balasan dari perlakuan buruk kita di masa yang lalu kepada orang lain. Kan begitu? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Dan balasan keburukan juga merupakan keburukan juga. Kan begitu tuh. Sama-sama aja sebenarnya. Tapi walaupun udah tahu kayak begitu, susah jaga hati untuk tidak bereaksi buruk kepada orang tersebut. Betul nggak? Nih mulut kayaknya gatel kalau nggak ngomongin. Kan gitu ya, hati, aduh protes setengah mati gitu. Dan langsung berasa bahwa kita adalah orang yang terdolimi, doa kita mustajab, bla bla bla. Ya Allah. Saudariku sekalian, Nabi kita Muhammad alaihissalam nggak pernah bikin buruk sama orang lain. Nggak pernah bikin buruk sama orang lain. Jangan kata orang sama binatang nggak pernah. Jangan kata orang, apa makanan nggak pernah dicela sama Nabi. Makanan loh. Kalau dicela juga nggak bakalan protes. Segitunya nggak pernah Nabi Muhammad celak makanan, teman-teman sekalian. Kebayang apatah lagi sama orang. Tapi segitunya Nabi kemudian dijahatin sama orang lain dengan sejahat-jahatnya. Sampai dilemparin mana kecil dengan batu-batu kerikil. Sampai bikin Nabi Muhammad lari tunggang langgang. Diteriakin, ada orang gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Sambil diteriak-teriakin seperti itu. Sedikit sekalian saya muliakan. Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad alaihissalam bersama dengan segenap keboliman yang orang lain lakukan kepada beliau. Ini udah pasti keboliman, bukan balasan keburukan. Orang Nabi Muhammad nggak pernah bikin buruk sama orang. Jadi sudah pasti keboliman. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Bahkan malaikat pun gemes sama mereka yang sudah berbuat buruk sama Nabi. Sampai izin sama Allah, ya Allah, gimana nih ya Rabb? Kita hancurin aja. Coba bilang sama Muhammad, tawarin. Datang. Ja'a malakul jibali faqala atbiqha faqala la bal artajir ridwana. Datang malaikat penjaga gunung. Mereka bilang, wahai Rasul, saya malaikat penjaga gunung nih. Satunya lagi saya malaikat penjaga gunung sini. Taif itu letaknya lembah antara gunung sama gunung. Rasul, jika engkau izinkan, kami mohon izin padamu. Kamu cukup bilang iya. Bahkan cukup menundukkan kepala. Izin hancurin orang Taif yang tadi telah berbuat seperti itu kepadamu. Kalau kita sih kayaknya bakalan bilang, jangan malaikat. Jangan tunda lagi. Jangan ragu-ragu. Jangan lama-lama. Sekarang juga. Gitu ya? Nabi Muhammad la taf'alu. Inni arju an yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah.
Dzurriyyatan ya'budunallah. Kata Nabi, jangan kalian kerjain, jangan kalian kerjain. Kenapa gitu Rasul? Inni arju an yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Aku berharap, ini ya keren banget hatinya Nabi Muhammad nih. Cara berpikirnya, hatinya. Sabar tingkat langit ketujuh. Sabar tingkat Firdausul A'la. Sehingga sekalian kata Nabi Muhammad, jangan kerjain, wahai malaikat tolong jangan kerjain. Aku berharap. Apa harapannya? Biar mereka mati aja sendiri gitu ya, enggak gitu. Harapannya Rasulullah, aku berharap dari sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Didoain dapat keturunan yang baik. Kita sama orang yang udah baik sama kita, belum tentu kita doain dapat keturunan yang baik. Nabi apa yang habis lemparin loh. Habis lemparin Nabi. Nabi mudah-mudahan mereka biar pada punya keturunan yang soleh-soleha yang beriman kepada Allah. Andai mereka yang nggak beriman, saya tetap berharap anak-anaknya nanti pada beriman. Keren banget teman-teman saya sekalian. Ini kita nih sama guru kita belum tentu kita doain biar punya keturunan soleha, soleha. Doain kok ustazah teh langsung. Ya Allah, berarti doanya belum mustajab ya. Saya harus menunggu sampai ada di antara teman-teman yang doanya mustajab. Baik, sekalian saya muliakan. Ini Nabi Muhammad alaihi wasallam. Hasilnya itu di atas ekspektasi, di atas yang bisa dikerjakan orang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berdakwah, kemudian disakiti, waktunya memang lama ya, lebih lama tentu saja dari Nabi Muhammad. Teman-teman, saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kan jenisnya udah sama-sama aja, ditolak sama kaumnya, disakiti sama kaumnya. Sampai kemudian Allah bilang fasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, bikinlah perahu dengan pengawasan dari kami. Nabi Nuh bikin perahu besar banget. Di sana itu nggak ada lautan. Jadi mereka ngelihat Nabi Nuh bikin perahu itu udah diketawain mulu teman-teman saya sekalian. Sampai perahunya jadi, itu tiap mereka lewat, dia ngetawain mereka sambil bilang, Nuh, sejak kapan perahu bisa lewat di daratan? Sejak kapan perahu bisa lewatin gunung? Kamu mau kasih perahunya sama dikasih sayap biar bisa terbang? Diketawain sama mereka. Nabi Nuh diem aja. Sampai Allah kemudian bilang, wahai Nuh, nanti kami akan kasih air banjir besar di negerimu yang akan membuat orang-orang kafir pada tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisain satu rumah pun dari rumahnya orang kafir kecuali engkau tenggelamkan. Teman-teman sekalian, Nabi Nuh bilang kemudian, tenggelamin aja ya Allah, jangan sisain satu rumah pun juga. Emang abis dakwah 950 tahun, ya, dan gak ada yang masuk ke dalam agamanya, gak lebih dari 50 orang, teman-teman sekalian. Memang sesuatu hal yang menguji kesabaran. Tapi bahwa Nabi Nuh, ya segitu, yang kafir-kafir udah deh Allah tenggelamin aja semuanya. Al-kafirina, kepada yang kafir-kafir tenggelamin semuanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad ini gak beriman juga nih. Nabi habis dilemparin, Nabi habis berdarah-darah, Nabi habis dikatain gila. Tanyain, Rasul, ini kita himpit aja nih, gimana nih? Ini saya penjaga gunung nih, himpit aja yang tadi ngelemparin kamu. Jangan, kata Nabi, jangan kerjain. Kenapa gitu Rasul? Ntar nanti insya Allah anaknya cucunya pada beriman. Saya doa, saya mau minta sama Allah biar anaknya cucunya pada beriman semuanya, pada jadi anak-anak yang soleh-solehah gitu. Hati macam apa? Kesabaran macam apa?
Akhlak macam apa yang dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad? Rahmat dan kasih sayang macam apa yang bahkan kepada orang yang telah melemparinya, yang telah mengata-ngatain beliau seperti itu, beliau tetap menengadahkan tangan seraya mengatakan, ya Allah, aku berharap dari mereka akan ada orang-orang yang beriman kepada. Cakep banget, baik sekalian. Jalanin ujiannya tingkatnya A plus hasilnya. Nabi itu. Makanya hadiahnya juga luar biasa. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah hadiah yang akan Allah berikan kepada penghuni surga sebagai hadiah. Coba tuh. Orang di dunia ini ya, kalau baik-baik, kalau solehah, kalau soleh, baik dalam hidupnya, dia akan mati dalam keadaan baik. Kan gitu ya? Orang kalau hidupnya baik, matinya baik, insya Allah Allah akan masukkan dia ke dalam surga sebagai hadiah bagi kebaikannya. Nah, ketika orang di surga, Allah bakalan kasih hadiah. Jadi kayak gimana besarnya hadiah yang akan Allah peruntukkan kepada ahli surga. Padahal surganya itu sendiri udah jadi hadiah. Nah itu kan sebenarnya hadiah namanya. Apa itu? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman saudara sekalian, hadiah di atas hadiah. Allah persembahkan untuk seorang manusia yang masih ada di atas muka bumi ini. Hadiahnya besar, jadi hadiah di atas hadiah. Kalau kamu hidupnya juga kayak begitu, siap-siap aja nerima hadiah. Tapi kalau nggak bener ngerjain soalnya nih, ya, halo, apa yang akan terjadi? Coba deh perhatikan, remedial. Bener gak? Ngulangin tuh. Makanya kalau ada orang ngomong sama saya gini, Ustazah, ujian saya tuh dari dulu itu aja. Apa itu? Suami Ustaz, tukang main perempuan. Kenapa ya Ustazah, saya kok diuji ini lagi? Ya karena kamu gak lulus-lulus. Makanya remedial aja terus. Halo? Ini tidak untuk melihat orang lain. Ini untuk melihat dirimu sendiri. Coba perhatikan. Kalau kamu dalam hidupmu merasa kayaknya ujian saya itu aja ya. Apa tuh? Kemiskinan. Berarti kamu gak lulus-lulus. Ustazah kalau lulus apakah gak jadi miskin lagi? Bukan. Belum tentu kamu jadi kaya kalau lulus ujian tersebut. Tapi teman-teman sekalian, kamu tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah ujian. Kamu mampu melewatinya. Gitu. Nah, udah enak. Nanti diuji lagi sama yang lain. Sama yang lebih besar lagi. Tenang aja. Akan ada hadiahnya lagi sesudahnya. Ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, keluasan pikiran, kenikmatan ibadah itu adalah hadiah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika kamu mampu melewati sebuah ujian. Kalau kamu masih merasa hidupmu merana terus-terusan, yaitu ujiannya gak pernah lewat-lewat. Kamu tidak pernah mampu melewati ujian tersebut dengan cara yang bagus. Baik sekalian, nilainya D mulu. Di atasnya C ada D kan ya? Oh ada E lagi. Oh iya, terakhirnya Z, saya tahu. Itu loh, kalau di ujian sekolah itu loh. Maaf, saya ini kan sekolahnya pesantren. Kalau saya pakai istilah mumtaz, kan nggak ngerti. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ujian itu kayak begitu tuh. Kalau mampu hadiahnya. Nanti semakin besar lagi ujiannya, semakin besar lagi hadiahnya. Terus begitu. Sampai kalau udah datang nihainya,
datang puncaknya, teman-teman sekalian, orang-orang yang mampu melewati ujiannya dengan cara yang baik sehingga hatinya menjadi selalu tenang, akan diberi hadiah tertinggi bagi kehidupan manusia berupa saat kematiannya ia akan disambut dengan penuh sukacita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kata Allah. Nah, nih udah ketenangannya udah banyak. Soalnya ujian itu hasilnya salah satunya adalah ketenangan hati. Diuji bagus, ditambahin ketenangan hatinya. Diuji bagus lagi, tambahin lagi ketenangan hatinya. Diuji lagi, bagus lagi, tambahin lagi ketenangan hatinya. Sampai saat datang ajalnya Allah bilang, wahai hambaku yang tenang hatinya, fadkhuli farji'i ila rabbik, saatmu kembali kepadaku, sang penguji kehidupanmu, radiyah, kamu berhasil, kamu ridha, kamu puas, mardiyah, kamu dipuasi, kamu dihargai, kamu diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, wadkhuli jannah. Gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang diujinya nggak lulus, satu remedial terus, yang kedua hatinya tambah berantakan. Hatinya tambah berantakan, tambah gelisah, tambah galau, tambah sedih, tambah merana, tambah menderita, tambah apalagi ya? Akhirnya berujung dengan ketidakmampuan menghadapi kenyataan, berakhir dengan depresi. Jadi PA. Iya, jadi L2 Lolo. Itu tuh. Kenapa gitu? Enggak lagi bisa kontrol, dia punya hati, enggak tenang. Tuh teman-teman saya sekalian, ayo nih siapapun di sini yang lagi diuji, enggak bahaya ujian tuh, enggak bahaya. Ujiannya enggak bahaya. Anak lagi dikasih sakit enggak bahaya, enggak bahaya. Suami lagi agak menjauh enggak bahaya. Enggak bahaya. Yakin Ustazah? Enggak bahaya. Asal bisa jalanin ujiannya dengan cara yang bagus. Dengan cara yang baik. Yang sabar. Apa sih sabar? Sabar ketahanan hati dari protesnya hati. Ketahanan diri dari protesnya hati. Dirinya nggak protes. Dimulai dari hatinya nggak protes. Dirinya nggak protes, mulutnya nggak protes. Begitu kan ya? Semua anggota tubuhnya nggak protes. Kalau protes gimana? Ya itu sampai, Allah kenapa sih? Gitu. Kenapa harus saya ya Allah yang diuji seperti itu? Padahal kan, tuh udah mulai model-model padahal kan, saya nggak pernah tinggal sholat. Kenapa suami saya kau jadikan nyangkut janda sebelah rumah? Ya Allah, padahal saya nggak pernah meninggalkanmu. Nah itu hatinya protes itu ya, makanya lisannya akhirnya jadi protes. Saudara sekalian saya muliakan, kalau nggak berhasil jawab ujiannya, suami main perempuan, emang dia doang yang bisa, saya juga bisa. Kamu mau apa? Mau main laki-laki gitu? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, atau gini ngeliatin, kayak apaan sih ceweknya? Labrak, lemparin duit. Terinspirasi. Ya Allah. Namanya jawab soal ujiannya salah-salah. Gitu ya. Saudara sekalian, kalau kamu seorang guru, kemudian kamu lagi ngasih soal-soal ujian ke anak murid, bukannya dia jawab, dia malah tulis guru kejam.
Kenapa Bu Guru memberikan soal seperti ini? Seharusnya sebagai seorang guru, kamu harus memberikan kasih sayang kepada anak murid. Di bawahnya ditulis, hapuskan UN. Teman-teman saya sekalian, apa yang akan terjadi? Gitu kan ya? Kalau gurunya lagi yang ini aja, lagi yang masih baik-baikan aja gurunya, dia akan bilang, oh ya udah, sekarang dia keluar, nanti kita panggil lagi, kita uji ulang, kan begitu. Gitu. Kalau gurunya masih baik. Kalau habis diuji ulang dia kayak begitu lagi, kali ini bukannya dia jawab, malah diremes-remes, soal ujiannya dilempar-lempar, dirobek-robek. Kan teman-teman sekalian, gurunya kemudian juga akan bilang gitu kan, nih anak kenapa sih nih? Ayo coba masih kita sabarin aja, panggil lagi, diuji lagi, kan gitu. Tapi kalau udah yang kesekian kalinya, apa yang akan terjadi? Keluarin deh dia dari sekolah ini. Kita sudah tidak mengerti lagi bagaimana menghadapinya. Allah tuh kayak begitu sama kita.